semuanya, selamat datang di Korean Kamiya. Di video kali ini, kita akan membahas 5 alasan mengapa Dita Karang bisa sukses seperti Lisa. Kami sedang berada di perjalanan menuju 3.000 subscriber. Buat kalian yang mau membantu kami, silahkan klik tombol subscribe di bawah, karena itu sangat berarti buat kami dalam mengembangkan channel ini. Buat kalian yang sudah menonton video ini, terima kasih. Lalisa Manoban merupakan sosok cantik yang berada di bawah naungan girl band Blackpink. Wanita yang lahir di Bangkok pada tanggal 27 Maret 1997 ini sudah tentu memiliki banyak sekali penggemar, padahal usianya masih 23 tahun. Lisa juga menjadi anggota yang paling muda di Blackpink. Selain itu, Lisa juga dikenal dengan sifatnya yang sangat dermawan, karena telah menyumbangkan uang senilai 100.000 baht, atau jika dirupiahkan menjadi 46 juta rupiah, untuk acara galang dana yang digawangi oleh Bin Bundler. Nah, baru-baru ini, Indonesia juga dihebohkan karena ada anak bangsa yang memulai debut sebagai idol di girl band Korea, Secret Number. Mungkin sudah banyak yang tahu, dialah Dita Karang. Dilahirkan dengan nama anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang, yang lahir pada tanggal 25 Desember 1996 ini akrab disapa dengan panggilan Dita Karang. Bahkan ketika memulai debutnya di Korea, Dita tetap memakai nama panggungnya dengan nama Dita, bukan menggantinya dengan nama lain. Keberhasilan Dita Karang menjadi salah satu anggota girl band Korea cukup diapresiasi banyak pihak. Tidak menutup kemungkinan nantinya Dita Karang bisa menjadi seperti Lisa Blackpink. Sejak kecil bercita-cita menjadi idol. Tidak banyak yang tahu bahwa Dita Karang sejak bersekolah sudah bercita-cita menjadi idol. Cita-cita ini dimulai ketika Dita mulai mengenal beberapa idol group yang berada di bawah naungan YG Entertainment, yaitu Sunniwan. Dita merupakan remaja berdarah Bali yang besar dan bersekolah di Yogyakarta. Setelah lulus dari salah satu SMA di Yogyakarta, Dita melanjutkan pendidikannya ke AMDA atau American Musical and Dramatic Academy di New York. Wah, Dita sudah bekerja keras dari kecil ya untuk mendapatkan posisi sebagai idol di Korea. Dita lulus kuliah pada tahun 2017, kemudian mengikuti audisi girl band Korea dan diterima untuk melakukan proses trainee terlebih dahulu di Boomstar Training Center yang terletak di New York. Totalitas Dita Karang untuk menggapai cita-citanya tidak terhenti di situ saja. Dita juga pernah tergabung dalam komunitas menari di Korea Selatan, yaitu di 1 Million Dance Studio. Secret Number resmi memulai debutnya pada tanggal 19 Mei 2020, setelah para anggotanya sudah selesai melaksanakan trainee. Mampu menembus seleksi AMDA New York. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa Dita Karang berkuliah di AMDA New York. Seleksi yang diperlukan untuk berkuliah di kampus ini terbilang tidak mudah. Saat berkuliah di AMDA New York, Dita mengambil jurusan tentang dance theater. Saat proses pendaftaran di AMDA atau American Musical and Dramatics Academy, para calon mahasiswa diharuskan mengirim persyaratan seperti video saat menari balet, modern, ataupun tarian kontemporer dengan durasi waktu selama 60 hingga 90 detik. Selain itu, para calon mahasiswa juga diwajibkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang berbagai gerakan balet. Anak yang berbakat. Dita Karang merupakan definisi siswa yang berbakat, khususnya dalam bidang seni.
Semasa SMA, Dita pernah bergabung dalam kelompok cheerleader dan juga bergabung dalam klub menari di Yogyakarta. Prestasi membanggakan yang pernah diperoleh Dita Karang yakni menjadi Kapten One Dance Competition DBL di Jogja di tahun 2014 dan juga pernah menjuarai kompetisi sejenis di tahun sebelumnya. Pantang menyerah. Salah satu alasan mengapa Dita Karang digadang-gadang menjadi the next Lisa Blackpink adalah kegigihan dan sikap pantang menyerah. Lisa Blackpink memulai karir pada usia 14 tahun. Saat Lisa tiba di Korea, dia sama sekali tidak bisa berbahasa Korea. Akhirnya, Lisa memutuskan untuk mengambil kelas bahasa Korea hingga akhirnya cukup fasih berbahasa Korea. Lisa Blackpink memulai karir sebagai dancer di beberapa video klip, hingga akhirnya dia mampu debut bersama Blackpink. Hal ini juga terjadi pada Dita Karang. Terlahir sebagai orang Indonesia, tentu Dita Karang cukup susah untuk berbahasa Korea. Namun, karena Dita merupakan anak yang pantang menyerah, akhirnya cukup fasih menguasai bahasa Korea. Sebagaimana Lisa Blackpink, Dita Karang juga memulai karirnya sebagai dancer. Dan setelah cukup bekerja keras serta berkomitmen penuh, Dita mampu menjadi Dita Karang yang sekarang ini dikenal banyak orang. Konsisten. Salah satu alasan kenapa Dita Karang mampu sukses seperti Lisa Blackpink adalah konsistensi yang dimilikinya. Dita beranggapan yang membuatnya bisa sukses dan berada di titik ini yakni konsisten serta kerja keras. Menurut Dita, ketika seseorang menginginkan apapun selama orang tersebut bekerja keras, pantang menyerah, dan konsisten, maka impian tersebut akan menjadi nyata. Perjalanan Dita Karang bukanlah hal yang mudah, sebagaimana yang kita sering temui bahwa menjadikan menari sebagai pekerjaan terdengar sedikit mustahil. Hal ini juga dirasakan Dita Karang saat menjelaskan kepada kedua orang tuanya bahwa dia menginginkan melanjutkan pendidikan di bidang menari dan menjadi performer. Orang tua Dita Karang pun sempat meragukan, apakah dengan menjadi performer akan dapat menghidupinya kelak? Dita Karang pantang menyerah membuktikan hal tersebut dan mencari berbagai bentuk beasiswa yang bisa membantunya di AMDA atau American Musical and Dramatics Academy New York. Dita Karang pada akhirnya berhasil mendapatkan beasiswa, meskipun bukan beasiswa yang penuh, namun Dita tetap tidak menyerah dan tetap melanjutkan pendidikannya di AMDA New York. Lika-liku perjalanan Dita Karang berhenti di situ saja. Setelah lulus kuliah, Dita juga mendaftar di berbagai audisi dan tidak langsung lolos di Secret Number. Kita sangat paham bahwa persaingan untuk menjadi idol bukan persaingan yang mudah. Akan ada banyak sekali lawan di berbagai audisi tersebut. Bahkan, Dita sempat merasa pesimis karena semua audisi yang pernah ia ikuti tidak pernah membuahkan hasil. Kemudian, akhirnya Dita bisa berhasil lolos dan memulai debutnya di Secret Number. Kehebohan yang melingkupi berita debut Dita Karang ini juga sempat dibahas oleh salah satu artis kenamaan Indonesia, yaitu Dian Sastro. Sebagai sosok yang mengenal Dita Karang sejak kecil, Dian Sastro mengungkapkan bahwa sejak kecil Dita memang sudah disibukkan dengan berbagai les, khususnya les tari. Dita Karang menambahkan bahwa orang tuanya tidak pernah memaksanya untuk menggeluti tarian kecuali tari Bali, karena Dita memang berasal dari Bali. Sejak kecil, Dita sudah terbiasa untuk les dan menggeluti balet serta dance yang akhirnya memutuskan untuk melakukan dance cover milik Chuniwan yang saat itu tengah digandrungi oleh Dita Karang. Berdasarkan semua uraian yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang Dita Karang dapatkan saat ini merupakan hasil kerja kerasnya dari kecil. Banyak orang menganggap Dita Karang akan sesukses Lisa Blackpink.
Mungkin setiap artis memiliki karakteristik masing-masing. Sah-sah saja jika kita berharap nantinya Dita bisa menjadi seperti Lisa. Karena hal tersebut merupakan salah satu doa baik, bukan? Namun, Dita Karang tetaplah Dita Karang, bukanlah Lisa Manoban. Like jika suka video ini, dislike jika tidak suka, dan tunggu video kami selanjutnya. Dadah!